Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan yaitu perkembangan Islam di Indonesia yang terdiri dari Anisantri Nur Alika, Rian Hamidi, Muhammad Saifullah, dan Fahmi Anfasa. Proses awal masuknya Islam di Indonesia. Ketika Islam datang di Indonesia, berbagai agama dan kepercayaan seperti animisme, dinamisme, Hindu, dan Buddha sudah banyak dianut oleh bangsa Indonesia. Bahkan di beberapa wilayah kepulauan Indonesia telah berdiri kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha. Misalnya, Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur, Kerajaan Taruma Negara di Jawa Barat, Kerajaan Sriwijaya di Sumatera, dan sebagainya. Namun, Islam datang ke wilayah-wilayah tersebut dapat diterima dengan baik karena Islam datang dengan membawa prinsip-prinsip perdamaian, persamaan antara manusia atau tidak ada kasta, menghilangkan perbudakan, dan yang paling penting juga adalah masuk ke dalam Islam sangat mudah hanya dengan membaca 2 kalimat syahadat dan tidak ada paksaan. B. Cara masuk Islam ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 atau ke-8 Masehi yang bertepatan dengan abad ke-1 atau ke-2 Hijriah. Rute yang dilewati adalah jalur utara dan jalur selatan. Jalur utara dengan rute meliputi Arab atau Mekah dan Madinah, meliputi Damaskus, Baghdad, Gujarat, Sri Lanka, Indonesia. Yang kedua, jalur selatan dengan rute Arab, Mekah atau Madinah, meliputi Yaman, Gujarat, Sri Lanka, Indonesia. C. Proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Ada 6. Yang pertama, 1. Melalui perdagangan. Pada abad ke-7 Masehi, bangsa Indonesia kedatangan para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan India. Mereka telah ambil bagian dalam kegiatan perdagangan di Indonesia. Hal ini konsekuensi logisnya menimbulkan jalinan hubungan dagang antara masyarakat Indonesia dan pedagang Islam. Di samping berdagang, seorang Muslim juga mempunyai kewajiban bertakwa. Maka para pedagang Islam juga menyampaikan dan mengajarkan agama dan kebudayaan Islam kepada orang lain. Yang kedua, melalui perkawinan. Kedudukan ekonomi dan sosial para pedagang yang sudah menetap makin membaik. Para pedagang itu menjadi kaya dan terhormat, tetapi keluarganya tidak dibawa serta. Para pedagang itu kemudian menikahi gadis-gadis tempat dengan syarat mereka harus masuk Islam. Yang ketiga, dengan cara politik. Seorang raja mempunyai kekuasaan dan pengaruh yang besar dan memegang peranan penting dalam proses Islamisasi. Jika raja sebuah kerajaan memeluk agama Islam, otomatis rakyatnya akan berbondong-bondong memeluk Islam. Karena masyarakat Indonesia memiliki kepatuhan yang tinggi dan raja selalu menjadi panutan rakyatnya. Yang keempat, melalui pendidikan. Perkembangan Islam yang cepat menyebabkan muncul tokoh ulama dan mubalik
yang menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok-pondok pesantren. Dan di dalam pesantren itulah tempat pemuda-pemudi menuntut ilmu yang berhubungan dengan agama Islam. Yang jika para pelajar tersebut selesai dalam menuntut ilmu mengenai agama Islam, mereka mempunyai kewajiban untuk mengajarkan kembali ilmu yang diperolehnya kepada masyarakat sekitar. Yang kelima, dengan cara seni budaya. Perkembangan Islam dalam melalui seni budaya seperti bangunan atau masjid, seni pahat, seni tari, seni musik, seni sastra. Cara seperti ini banyak dijumpai di Yogyakarta, Solo, Cirebon, dan sebagainya. Seni budaya Islam dibuat dengan cara mengakrabkan budaya daerah setempat dengan ajaran Islam yang disusupkan ajaran tauhid yang dibuat sederhana. Yang keenam, tasawuf. Seorang sufi dikenal dengan hidup dalam kesederhanaan. Mereka selalu menghayati kehidupan masyarakatnya yang hidup bersama di tengah-tengah masyarakatnya. Para sufi biasanya memiliki keahlian yang membantu masyarakat dan menyebarkan agama Islam. Para sufi pada masa itu diantaranya Hamzah Fansuri di Aceh dan Sunan Panggung Jawa. Dengan melalui saluran di atas, agama Islam dapat berkembang pesat dan diterima masyarakat dengan baik pada abad ke-13. Dan adapun faktor-faktor yang menyebabkan Islam cepat berkembang di Indonesia antara lain: A. Syarat masuk Islam hanya dilakukan dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. B. Tata cara beribadahnya Islam sangat sederhana. C. Agama yang menyebar ke Indonesia disesuaikan dengan kebudayaan Indonesia. D. Penyebaran Islam dilakukan secara damai. D. Perkembangan Islam di beberapa wilayah di Indonesia. 1. Perkembangan Islam di Sumatera. Daerah pertama kali dari kepulauan Indonesia yang dimasuki Islam adalah Sumatera bagian utara, seperti Pasai dan Perlak. Karena wilayah Pasai dan Perlak letaknya di tepi Selat Malaka, tempat lalu lintas kapal-kapal dari India. Pada abad 12 sampai ke 15 Masehi, berdiri Kerajaan Samudra Pasai dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Kampung Samudra di tepi Sungai Pasai dan berdiri sejak tahun 1261 Masehi. Raja-raja yang memerintah Samudra Pasai berturut-turut sebagai berikut. Pertama, Sultan Al-Malikus Saleh. Yang kedua, Sultan Al-Malikus Zahir I. Yang ketiga, Sultan Al-Malikus Zahir II. Yang keempat, Sultan Zainal Abidin. Yang kelima, Sultan Iskandar. Yang kedua, perkembangan Islam di Jawa. Masuknya Islam di Pulau Jawa pada awalnya dibawa oleh pedagang Muslim. Setelah berdirinya Kerajaan Malaka yang mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Mansur Shah, wilayah perdagangannya sangat luas sampai ke Demak, Jepara, Tuban, dan Giri. Melalui hubungan perdagangan tersebut, akhirnya masyarakat Jawa mengenal Islam. Adapun gerakan dakwah Islam di Pulau Jawa selanjutnya dilakukan oleh para wali songo, yaitu pertama, Maulana Malik Ibrahim atau dikenal dengan Sunan Gresik. Beliau dikenal juga dengan sebutan Syekh Maghribi. Ia dianggap pelopor penyebaran Islam di Jawa. Beliau juga ahli pertanian, ahli tata negara, dan sebagai perintis lembaga pendidikan pesantren. Wafatnya pada tahun 1200
Masehi atau 882 Hijriah, dimakamkan di Gapuro, Wetan, Gresik. Yang kedua, Raden Ali Rahmatullah atau dikenal dengan Sunan Ampel, dilahirkan di Aceh tahun 1401 Masehi. Ayahnya orang Arab dan ibunya orang Cempa. Ia sebagai mufti dalam mengajarkan Islam tak kenal kompromi dengan budaya lokal. Wejangan terkenalnya Molimo, yang artinya menolak mencuri, mabuk, main wanita, judi, dan madat yang marak di masa Majapahit. Beliau wafat di desa Ampel tahun 1481 Masehi. Yang ketiga, Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin atau Raden Paku. Ia putra Syekh Yakub bin Maulana Ishaq. Ia sebagai ahli fikih dan menguasai ilmu falak. Di masa menjelang keruntuhan Majapahit, ia dipercaya sebagai raja peralihan sebelum Raden Patah naik menjadi Sultan Demak. Ketika Sunan Ampel wafat, ia menggantikannya sebagai mufti Tanah Jawa. Yang keempat atau D, Sunan Bonang atau Makhdum Ibrahim. Putra Sunan Ampel ini lahir pada tahun 1465. Sempat menimba ilmu ke Pasai bersama-sama dengan Raden Paku. Beliaulah yang mendidik Raden Patah. Beliau wafat pada tahun 1515 Masehi. Yang E, Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Ia tercatat paling banyak menghasilkan karya seni berfalsafah Islam. Ia membuat wayang kulit dan bercerita wayang Hindu yang diislamkan. Sunan Giri sempat menentangnya karena wayang beber kala itu menggambarkan gambar manusia utuh yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kalijaga mengkreasi wayang kulit yang bentuknya jauh dari manusia itu. Ini adalah sebuah usaha ijtihad di bidang fikih yang dilakukannya dalam rangka dakwah Islam. F, Sunan Derajat. Nama aslinya adalah Syarifuddin, putar dari Sunan Ampel, adik dari Sunan Bonang. Dakwah beliau terutama dalam bidang sosial. Beliau juga mengkader para dai yang berdatangan dari berbagai daerah, antara lain dari Ternate dan itu Ambon. G, Syarif Hidayatullah. Nama lainnya adalah Sunan Gunung Jati, yang kerap kali dirancungkan dengan Fatahillah, yang menantunya sendiri. Ia memiliki kesultanan sendiri di Cirebon yang wilayahnya sampai ke Banten. Ia juga salah satu pembuat sokoguru Masjid Demak selain Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, dan Sunan Bonang. Keberadaan Syarif Hidayatullah dengan kesultanannya membuktikan ada 3 kekuasaan Islam yang hidup bersamaan kala itu, yaitu Demak, Giri, dan Cirebon. Hanya saja Demak dijadikan pusat dakwah, pusat studi Islam sekaligus kontrol politik para wali. H, Sunan Kudus. Nama aslinya adalah Ja'far Shadiq. Lahir pada pertengahan abad ke-15 dan wafat pada tahun 1550 Masehi atau 960 Hijriah. Beliau berjasa menyebarkan Islam di daerah Kudus dan sekitarnya. Ia membangun masjid Menara Kudus yang sangat terkenal dan merupakan salah satu warisan budaya Nusantara. I, Sunan Muria. Nama aslinya Raden Prawoto atau Raden Umar Said, putra Sunan Kalijaga. Beliau menyebarkan Islam dengan menggunakan sarana gamelan
wayang, serta kesenian daerah lainnya. Beliau dimakamkan di Gunung Muria, di sebelah utara kota Kudus. Yang ketiga, perkembangan Islam di Sulawesi. Masuknya Islam di Sulawesi tidak terlepas dari peranan Sunan Giri di Gresik. Hal ini karena Sunan Giri melaksanakan pesantren yang banyak didatangi oleh santri dari pulau luar Jawa, seperti Ternate dan Situ. Di samping itu, beliau mengirimkan murid-muridnya ke Madura, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Pada abad ke-16, di Sulawesi Selatan telah berdiri kerajaan Hindu Goa dan Tallo. Penduduknya banyak yang memeluk agama Islam karena hubungannya dengan Kesultanan Ternate. Pada tahun 1538, pada masa pemerintahan Somba Opu, kerajaan Goa dan Tallo banyak dikunjungi oleh pedagang Portugis. Selain untuk berdagang, mereka juga bermaksud untuk mengembangkan agama Katolik. Akan tetapi, Islam telah lebih dahulu berkembang di daerah itu. Yang keempat, perkembangan Islam di Kalimantan. Berdasarkan prasasti-prasasti yang ada di sekitar abad 5 Masehi, di Kalimantan Timur telah ada kerajaan Hindu, yakni Kerajaan Kutai. Sedangkan kerajaan-kerajaan Hindu yang lain adalah Kerajaan Sukadana di Kalimantan Barat, Kerajaan Banjar di Kalimantan Selatan. Pada abad ke-16, Islam masuk daerah Kerajaan Sukadana. Bahkan pada tahun 1590, Kerajaan Sukadana resmi menjadi kerajaan Islam. Yang menjadi sultan pertamanya adalah Sultan Giri Kusuma. Setelah itu digantikan oleh putranya Sultan Muhammad Syafiuddin. Beliau banyak berjasa dalam pengembangan agama Islam karena bantuan seorang mubalik bernama Syekh Syamsuddin. Di Kalimantan Selatan pada abad 16 Masehi masih ada beberapa kerajaan Hindu, antara lain Kerajaan Banjar, Kerajaan Negara Dipa, Kerajaan Kahuripan, dan Kerajaan Daha. Kerajaan-kerajaan ini berhubungan erat dengan Majapahit. Ketika Kerajaan Demak berdiri, para pemuka agama di Demak segera menyebarkan agama Islam ke Kalimantan Selatan. Raja Banjar, Raden Samudra masuk Islam dan ganti nama dengan Suryanullah. Sultan Suryanullah dengan bantuan Demak dapat mengalahkan kerajaan negara Dipa. Setelah itu agama Islam semakin berkembang di Kalimantan. Yang kelima yaitu perkembangan Islam di Maluku dan sekitarnya. Penyebaran Islam di Maluku tidak terlepas dari jasa para santri Sunan Derajat yang berasal dari Ternate dan Situ. Islam sudah terkenal di Ternate sejak abad ke-15. Pada saat itu, hubungan dagang dengan Indonesia Barat, khususnya dengan Jawa, berjalan dengan lancar. Selain pedagang, para pedagang juga melakukan dakwah. Pada abad ke-16, perkembangan Islam di Indonesia agak terlambat dan menghadapi tantangan berat karena kedatangan Portugis pada tahun 1512 dan Spanyol pada tahun 1521 dengan membawa penyiaran agama Nasrani. Pada permulaan abad 17, Belanda dapat mengalahkan Portugis setelah berperang bertahun-tahun di Ambon. Sementara itu, kerajaan Ternate dan Tidore selalu bertentangan, sehingga menjadi makin lemah dan tidak mampu membendung meluasnya VOC ke Maluku Utara. Belanda mulai menjajah Indonesia, dimulai dari Maluku sejak menguasai Ambon pada tahun 1605. Berangsur-angsur Belanda memperluas wilayahnya ke barat, dan Makassar pada tahun 1669 dapat ditundukkan. Selanjutnya, seluruh Indonesia kecuali Aceh yang mampu bertahan sampai akhir abad 19. Poin E yaitu peranan perkembangan di Indonesia.
Yang pertama, peranan umat Islam pada masa penjajahan. Sebelum bangsa Belanda masuk ke Indonesia, sebagian besar masyarakat Indonesia telah memeluk agama Islam. Ajaran Islam telah diamalkan dengan baik oleh sebagian besar kaum muslimin. Keyakinan bahwa manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sama. Tidak ada perbedaan derajat kecuali dalam hal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menumbuhkan kesadaran terhadap kemandirian dan kebebasan untuk menentukan arah tujuan kehidupannya, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun berbangsa dan beragama. Yang B. Perlawanan kerajaan Islam dalam menentang penjajahan. Perlawanan terhadap penjajah Portugis pada tahun 1522, Portugis telah menetap dan mendirikan benteng pertahanan di wilayah Sunda Kelapa atau Jakarta. Portugis di samping berdagang juga membawa ajaran agama Katolik. Melihat keadaan seperti itu, kerajaan Islam Demak sangat khawatir. Maka pada tahun 1526, tentara Demak di bawah pemimpinan Fatahillah berangkut menuju Sunda Kelapa melalui jalan laut. Selanjutnya, Fatahillah berhasil berusaha mengusir tentara Portugis dalam peperangan yang sengit terjadi dan akhirnya Portugis kalah. Sunda Kelapa dapat direbut Fatahillah pada 22 Juni 1527 Masehi. Kemudian Sunda Kelapa diganti namanya menjadi Jayakarta. Kemudian sekarang menjadi Jakarta atau ibu kota negara. Pada masa Sultan Agung sebagai Raja Islam Mataram di Jawa Tengah, penjajah Belanda sudah menguasai Batavia. Pada tahun 628, Sultan Agung berusaha mengusir penjajah Belanda dari tanah Jawa. Tetapi usahanya tidak berhasil, dan pada tahun 1629, beliau melakukan penyerangan lagi ke Batavia dengan kekuatan yang lebih besar. Namun karena persenjataan Belanda lebih modern, akhirnya perlawanan itu dapat dipatahkan. Demikian pula Tengku Umar di Aceh, Imam Bonjol di Sumatera Barat, Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Sultan Babunglah di Ternate, Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah, dan daerah-daerah lainnya. Yang kedua, perlawanan terhadap penjajah Belanda. Belanda telah melakukan penindasan dan penjajahan terhadap bangsa Indonesia yang semakin lama semakin kuat kekuasaannya di seluruh Nusantara. Perebutan Belanda yang demikian sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam yang dianut oleh sebagian besar bangsa Indonesia dan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Melihat keadaan seperti ini, kaum muslimin yang terhimpun pada kerajaan Islam waktu itu di seluruh Nusantara mengadakan perlawanan secara terpisah, masing-masing menentang penjajah Belanda. Kesultanan Banten di Pulau Jawa yang berulang kali mengadakan perlawanan terhadap penjajah Belanda, terutama pada masa Sultan Ageng Tirtayasa yang memerintah Banten dari tahun 1651 sampai 1682 Masehi, sangat anti terhadap penjajahan Belanda. Perjuangan mengusir penjajah itu terus-menerus dilancarkan sampai akhir pemerintahan beliau di Kesultanan Banten. Kedua, masa perang kemerdekaan. Peranan umat Islam pada masa kemerdekaan. Perilaku kaum penjajah makin lama makin kejam terhadap bangsa Indonesia. Penindasan, kesewenang-wenangan, dan ketidakadilan penjajah merajalela. Bangsa Indonesia tertindas, miskin, terbelenggu oleh kaum penjajah. Kaum muslimin yang merupakan penduduk terbesar bangsa Indonesia sangat meresahkan perilaku kaum penjajah itu. Para ulama bersama kaum muslimin bangkit, berusaha membebaskan bangsa Indonesia dari tangan penjajah itu. Di seluruh pelosok Nusantara, kaum muslimin bangkit untuk merebut kembali kemerdekaannya yang telah dirampas oleh penjajah. Pejuang muslim dan pahlawan kemerdekaan itu diantara lain yaitu Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim Asy'ari, HUS Corominoto di Pulau Jawa, Tengku Umar, Tengku Ciditoro, Cut Nyadin, Cut Mutiah, Panglima Polim di Aceh, Imam Bonjol, Sultan Muhammad Bahrudin di Palembang,
Raden Inten di Lampung, Sumatera, Pangeran Antasari di Kalimantan, Sultan Hasanuddin di Sulawesi, dan lain-lain yang tersebar di seluruh Nusantara. B. Yaitu peranan organisasi Islam di pondok pesantren pada masa Perang Kemerdekaan. Sejak awal Islam masuk ke Indonesia dan pada masa perkembangan selanjutnya, ulama Islam menetapkan pendidikan sebagai tugas utama. Wujud konkret pendidikan adalah pesantren dan muridnya disebut santri. Tempat pendidikannya ada yang menyatu dengan masjid dan ada juga yang secara khusus dibangun biasanya dekat masjid. Melalui pesantren, ulama mendidik santri mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan, terutama mengenai ilmu agama. Di sini diajarkan tentang keimanan, ibadah, Al-Quran, akhlak, syariah, muamalah, dan tarikh. Selain itu, ditanamkan pengertian hak dan kewajiban kaum muslimin sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial, serta perjuangan untuk memperoleh hak kemerdekaan yang telah dirampas oleh kaum penjajah. Santri yang belajar di pesantren datang dari berbagai suku daerah. Setelah mereka selesai belajar, umumnya mereka kembali ke daerah asalnya, kemudian mereka mendirikan lagi pesantren dan mengajarkan agama di daerahnya masing-masing, sehingga tersebarlah pesantren dan pendidikan agama di seluruh pelosok tanah air. Pesantren sebagai tempat mendidik generasi muda muslim, para santri dididik dan dipersiapkan untuk menjadi kader umat dan pemimpin masyarakat. Perkenalkan, nama saya Anisantri Nur Alika Kusmamadani. Di sini saya akan membahas mengenai perkembangan Islam di Indonesia di masa pembangunan. A. Peranan umat Islam pada masa pembangunan. Setelah merdeka, bebas dari kungkungan kaum penjajah, kaum muslimin secara bertahap mengisi kemerdekaan itu dengan pembangunan di skala bidang. Pembangunan fisik material berupa perbaikan sarana transportasi, pertanian, perumahan, dan perekonomian. Sehingga pembangunan fisik material secara bertahap makin lama makin meningkat. Pembangunan bidang mental seperti meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman ajaran agama, meningkatkan pendidikan, mengembangkan kehidupan dan sosial kemasyarakatan yang aman, tertib, dan rukun juga dilaksanakan. Kaum muslimin selalu membangun dan mengisi kemerdekaan itu dengan menselaraskan pembangunan material dan spiritual dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kaum muslimin bersama segenap anggota bangsa Indonesia lainnya kini mengatur dan memerintah bangsanya sendiri. Pemerintah dilaksanakan dengan cara yang demokratis. Keamanan dan ketertiban dan juga kesejahteraan sosial terus diupayakan dan ditegakkan. Demikian juga persatuan dan kesatuan bangsa. Sehingga terwujudlah negara yang aman, adil, dan makmur dengan penuh limpahan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan cita-cita kemerdekaan yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. B. Peranan organisasi Islam dalam masa pembangunan. Organisasi Islam yang sejak zaman penjajah selalu membina dan mendidik umat dengan berbagai ilmu pengetahuan dan mengembangkan semangat perjuangan menentang penjajah. Maka setelah merdeka, usaha itu pada dasarnya tetap harus terus dikembangkan dan ditingkatkan lebih baik. Sikap menentang penjajahan dialihkan dan diganti dengan sikap giat, semangat, dan etos kerja untuk mencapai ketinggian ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan mengisi pembangunan bangsa. Dalam rangka ikut serta meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, dan kualitas masyarakat telah diupayakan melalui pendidikan pada jalur sekolah. Didirikanlah oleh organisasi-organisasi Islam berbagai lembaga pendidikan dari jenjang pendidikan dasar seperti SD, SMP, pendidikan menengah seperti SMA, dan pendidikan tinggi seperti universitas dan institut yang tersebar di seluruh daerah. Di antara organisasi Islam yang giat dalam bidang pendidikan dan kemasyarakatan ialah Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Wasliyah, Al-Irsyad, Jamiat Khair, GUPPI, PUI, Al-Khairat, ICMI, dan lain-lain.
C. Peranan para individu muslim dalam pembangunan. Organisasi Islam yang berperan dalam pembangunan nasional bukan hanya mereka yang tergabung dalam organisasi. Banyak orang Islam secara pribadi, baik sebagai dokter, dosen, pejabat negara, wakil rakyat di DPR, pengusaha, cendekiawan, petani, guru, pengrajin, dan lain-lain. Mereka semuanya melakukan kegiatan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan profesi dan keahliannya masing-masing. Tanpa terikat dengan organisasi keagamaan, mereka menyumbangkan dharma baktinya kepada nusa dan bangsa. Memang menjadi umat Islam tidak harus menjadi anggota organisasi atau partai Islam. Menurut Al-Quran, orang Islam yang baik adalah yang paling bertakwa, yang beriman kepada Allah, dan beramal soleh dimanapun mereka berada. D. Peranan lembaga pendidikan dalam masa pembangunan. Lembaga pendidikan Islam dalam kegiatannya lebih menekankan pembinaan, peningkatan ilmu pengetahuan, dan kecerdasan masyarakat melalui pendidikan pada jalur sekolah dan luar sekolah. Peningkatan ilmu pengetahuan dan peningkatan kualitas yang melalui jalur pendidikan sekolah biasanya terdiri dari pendidikan sekolah umum seperti SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, dan madrasah seperti madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, dan perguruan tinggi agama seperti IAIN. Melalui pendidikan ini, secara bertahap, ilmu pengetahuan bertambah meningkat dan sumber daya manusia lebih berkualitas. Dengan meningkatnya kualitas masyarakat, maka hasil kerja masyarakat pun semakin meningkat. Dengan demikian, meningkatnya hasil umat melalui jalur luar sekolah antara lain dilaksanakan melalui pengajian, taman baca Al-Quran, kursus-kursus ilmu keagamaan, dan pembinaan di masjid-masjid. Demikianlah betapa besar peranan kelembagaan pendidikan Islam dalam pembangunan bangsa. Erat kaitannya dengan sumber daya manusianya sebagai pelaksana pembangunan itu sendiri. Kesimpulan 1. Masuknya Islam di Indonesia pada tanggal 17 sampai dengan 20 Maret 1963 di Medan. Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi. Menurut sumber lain menyebutkan bahwa Islam sudah mulai ekspedisinya ke Nusantara pada masa Khulafaur Rasyidin, masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Disebarkan langsung dari Madinah. 2. Perkembangan Islam di Indonesia terbagi menjadi beberapa wilayah, diantaranya yaitu Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku. 3. Para ulama awal yang menyebarkan Islam di Indonesia diantaranya yaitu Hamzah Fansuri, Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari, Syekh Abdul Somad Al-Palimbani, Syekh Muhammad bin Umar Nawawi, Al-Bantani, dan Wali Songo, Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat, Sunan Kudus, dan Sunan Muria. 4. Sedangkan masuknya Islam di Indonesia menurut Uka Chandra Sasmita dilakukan dengan 6 saluran, yaitu saluran perdagangan, saluran perkawinan, saluran tasawuf, saluran pendidikan, saluran kesenian, saluran politik. Dari ke-6 saluran di ataslah Islam bisa menjangkau hampir ke seluruh pelosok Indonesia, yang salah satu pengaruhnya diakui sebagai kebudayaan Indonesia sendiri sampai sekarang, seperti pengaruh bahasa dan nama, pengaruh adat istiadat. Sekian dari kelompok saya. Apabila ada pertanyaan dari kelompok lain, kita membatasi maksimal 3 pertanyaan. Dan apabila ada suatu kesalahan di presentasi kami, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.